benar ada supermarket bangkrut juga, berarti memang luar biasa situasi saat ini itu. Dan banyak sekali yang diketahui dan disebut lah ya kalau mengenai krisis dan kekritisannya. Tapi saya ingin mengajak kita semua justru untuk berposisi dan berpandangan dari sisi yang positif. Maksudnya positif itu dengan sesuatu yang timbul dari diri kita sendiri, kreativitas, semangat, dan optimisme, karena sudah dinyatakan bahwa di balik kesulitan itu selalu akan ada hikmah dan kemudahan. Jadi dengan pemikiran seperti itu, maka saya mengajak memandang realitas yang ada sekarang ini menjadi bagian yang sesungguhnya ini sejarah besar bagi umat manusia untuk berubah peradabannya. Jadi bukan hanya yang buruk harus menjadi lebih baik, bukan hanya yang tidak efisien harus menjadi efisien, bukan hanya yang tidak efektif harus menjadi efektif, tetapi kita juga harus menghitung yang tidak kita ketahui, kemudian yang beresiko, kemudian juga yang mungkin bisa muncul tiba-tiba. Jadi marilah kita memandang sekarang tentang hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan gitu. Jadi ini di dalam kerangka mempersiapkan masa depan tersebut. Tentu tidak lompat, tapi yang pasti misalnya ketika kita mendengar pembicaraannya Pak Jokowi dengan Mas Menteri, itu juga terasa bahwa filosofi pendidikan kita memerdekakan itu artinya mendorong supaya setiap individu mencapai titik di mana mereka masing-masing itu bisa optimal kemampuannya, bahkan maksimal, bahkan melebihi yang ada setelah diasah, kemudian juga diinisiasi. Begitu juga di daerah-daerah ya. Jadi keunggulan yang muncul itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan ketika manusianya itu sendiri bisa menemukan kreativitas, kemudian juga mengoptimalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, pasti tidak begitu saja akan terjadi. Nah, karena kalau kita bicara sejarah peradaban itu, perubahan besar itu selalu terjadi ketika ada sesuatu hal, apakah itu di tahun 29 Great Depression ya, misalnya di Amerika ekonomi bangkrut lah, atau juga misalnya ketika di Eropa penuh orang gitu kan, udah sesak, susah berkembang, sehingga mereka pergilah ke Australia, ke benua Amerika dan yang lain-lain gitu kan. Jadi ada pemacu-pemacu yang membuat peradaban itu berubah gitu kan. Jadi ada juga misalnya ketika dulu selalu berperang, terus kemudian juga menganeksasi wilayah, tetapi kemudian muncul berbagai hal yang baru, entah itu penyakit, kemudian juga sistem dan pemikiran, juga pendidikan. Maka umat manusia itu mengelola peradabannya dengan pola, tidak hanya dengan kekerasan ya. Jadi bisa dengan demokrasi, dengan pola-pola tertentu lah ya, atau sebelumnya aristokrasi, monarki, kemudian juga demokrasi. Jadi ini adalah pola-pola yang sangat mungkin terjadi hari ini gitu ke depan. Nah, peradaban hari ini itu sesungguhnya tidak terlepas dari ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun gitu kan, yang pernah ada sebelumnya sampai kepada
peradaban kita di hari ini. Nah, oleh karena itu ini pasti nyambung dengan pola sustainability alam, jadi alam semesta itu sendiri. Jadi pandemi ini terjadi sangat mungkin juga karena iklim berubah, kemudian alam berubah, makhluk hidup berubah. Dan kalau kita pahami sama-sama, kalau kita cermati sama-sama, walaupun dari sisi keyakinan sesungguhnya Sang Pencipta itu menyampaikan bahwa urusan ruh itu adalah urusan kami.